Terkait dengan kejadian yang di Surabaya, maka pemerintah Kota Surabaya melalui OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan maupun penanganan terkait dengan kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Hari DP3A PPKB juga melakukan pembinaan kepada anak-anak korban radikalisme. Kemudian dari Dinas Pendidikan melalui siswa dan guru diberikan pemahaman terkait dengan pencegahan radikalisme dan terorisme. Dan kami dari Bakes Bangpol melalui FKUB juga melakukan sosialisasi kepada para pengurus tempat ibadah. Sekali lagi melalui FKUB dengan memberikan pemahaman terkait dengan bahaya pencegahan radikalisme. Kemudian juga kepada mahasiswa perguruan tinggi, sehingga harapannya dari semua upaya yang sudah dilakukan itu dapat dicegah kejadian-kejadian radikalisme maupun terorisme mulai dari sejak dini, mulai dari pendidikan awal SD, SMP, kemudian juga perguruan tinggi dan sekolah. Jumlah anak korban ini berapa sih yang dipantau sama Pemkot? Kalau mohon maaf kalau yang anak-anak kemarin yang korban radikalisme itu kurang lebihnya 10 anak ya yang itu sekarang di Jakarta atau masih di Surabaya? Oh, ada di beberapa tempat, tapi yang kita pantau yang masih di Surabaya karena memang setelah kejadian itu ada yang sudah pindah tidak di Surabaya lagi, tetapi yang kita monitor yang di Surabaya. Itu mungkin monitornya seperti apa sih biar masyarakat juga tahu? Melalui pendampingan, kemudian melalui konseling terkait dengan hal-hal yang mereka perlukan untuk menghilangkan traumanya. Untuk sekolah sebaiknya ditanggung Pemkot atau gimana? Kalau untuk sekolah, selama mereka itu sekolahnya di negeri menjadi tanggungan pemerintah Kota Surabaya. Tetapi ada juga yang dibantu dari kelompok-kelompok agamanya. Misalnya kalau yang sekolahnya di sekolah Kristen dan sebagainya itu ditanggung oleh masing-masing kelompok. Itu kan mereka itu gabung sama ibunya, orang tuanya atau dipisah? Kemarin kan ada kan dipisah ya kalau nggak salah penanganan. Kalau untuk yang dipisah itu kan karena yang untuk pelakunya. Tapi kalau untuk yang korban kan mereka masih ikut di orang tuanya. Ya. Berarti kalau yang ibunya nggak terlibat berarti jadi satu Bu ya? Nah, Bu, 10 korban ini maksudnya korban dari bom atau korban dari pelakunya itu? Ada dua, baik itu pelaku maupun korbannya. Itu 10 itu totalnya? Iya. Bu, mungkin terakhir Bu, apa sih Bu yang menjadi titik rawan itu Bu? Surabaya adalah kota yang terbuka dan kita ada di tengah-tengah Indonesia Timur maupun Indonesia Barat, sehingga kemungkinan pengaruh-pengaruh radikalisme dan terorisme sangat berpotensi, terutama juga pengaruh dari luar negeri juga. Oleh karena itu kita harus bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kejadian radikalisme maupun terorisme di kota Surabaya. Tanpa anak-anak itu ya? Biar saya nggak salah, 10 itu berarti ada yang dari korban dari pelakunya, ada korban dari... Kira-kira korban dari pelakunya dibawa ke Jakarta semua? Kalau korban dari pelakunya waktu itu memang masih di Surabaya, cuman kalau perkembangan terakhirnya memang kami belum tahu. Tapi kalau untuk yang korban dari bomnya itu masih ada beberapa yang di Surabaya. Dan itu yang dimonitor sampai sekarang itu? Iya, masih. Karena kita juga dimonitor ya sama Komnas Perempuan dan Anak itu. Jadi mereka masih meminta reportnya sebatas mana pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi sejauh ini traumanya udah hilang? Iya, kalau traumanya hilang itu kan perlahan ya, perlahan. Tapi paling tidak kita sudah melakukan upaya supaya mereka juga tidak banget stresnya dan sebagainya.